Poin lagi di match point kali ini untuk bisa menemukan Onyx tanpa balas. Tapi mampukah Sang Raja Langit bangkit Soebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Oke, dimulai dari agresivitas yang wajib banget dimenangkan oleh Onyx. Sans dengan diversion, ini harus aktif di awal. Betul. Oke, tapi diversion nanti bisa dicek kan. Untuk semua bush sebenarnya kondisi dari Geek adalah bakal aman. Astral Sphere, Astral Echo akan bisa melihat kemanapun. Oh, Baloyski kali ini bakal flicker for defensive dan bahkan Sans tidak kena kendor. First blood didapatkan begitu saja dan itu dia yang mereka lupakan Sans. Betapa pengganasnya dia dengan sosok dari Loi di early game. Benar-benar menggila. Ya, itu sangat menempel sekali tadi. Dari dispersion yang dipakai ya. Makanya Sans ini tipikal yang tahu how to win lane with Louis di awal itu udah cukup banget sih. Ya, dan jangan lupa dia tahu bagaimana percikan di belakang itu selalu kena tuh dia. Dispersion rotation. Bahkan kembali lagi dua flicker dikeluarkan di trigger oleh Sans seorang diri. Wah, ini benar-benar mahal banget sih. ya, Louis-nya kan? dan mid yang sudah mulai kepegang akhirnya. Dan di patch yang sekarang juga untuk metanya memang mid menjadi poros. Ya. Mungkin nantinya kita akan ngelihat team fight yang ada di laning jauh lagi. Wow. Cuman kalau sekarang belum. Tapi kita lihat di arah bottom lane, Baloyski berhasil dimakan kembali seorang Kyrie dengan Hayabusa. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini dengan 2 poin kill cukup banyak. Ya, ini keunggulan yang lumayan pasti di awal ya. Tapi tadi awalnya juga begini Om. Iya, dan bisa dibalikan gitu loh. Tergantung sebenarnya bagaimana gameplay untuk Geek. Seberapa sabar mereka untuk menjadikan agar Cak Deranya ini juga gak tumbang. Karena untuk poros utamanya masih bermain di seputar Cak Dera. Wajib. Ujung-ujungnya gitu loh. Tapi Nova ini memang udah jaga-jaga gak sih Om? Biar Cak Deranya bisa farming. Iya, tapi kecil dulu nih sekarang. Midnya yang bahaya gak kena lagi. Makin menempel, makin mengerikan dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fab kali ini mereka jangankan menuju ke arah sosok dari Turtle. Baloyski aja bakal coba dimakan dan bakal coba di all in oleh pasukan dari tim Geek Fab. Mereka kehilangan kembali seorang Baloyski. Tidak ada jalan untuk mereka memperebutkan Turtle yang kedua, tiga. Apakah ada Lin? Karena Turtle pertamanya udah seok-seok kayak gini. Harus masih bisa sih. Tapi ngeliat dari, itu dia tembakannya Abo yang hampir aja ya. Kalau dia jaga-jaga ini takutnya udah ambil. Ya, dan retrinya memang masih dijaga tadi buat Kyrie ya. Ini dua dan ketiga nih masalahnya Om. Kalau pertama oke, dia masih bisa landai. Yang kedua dan yang ketiga nanti mampu nggak? Masih bisa nggak dia landai begini? Ya, menurutku dari game mereka harus ngelepasin yang kedua. Oke, tapi Kiboy di cancel begitu saja. Tsunami Slave for nothing. Dan dekat daerah dapat sana memberikan damage, setidaknya ada 1 poin kill kali didapatkan, tapi tidak sama sekali. Sangat disayangkan pertukaran cuma ada di Baloyski untuk keempat kalinya. Dan biasanya kalau Baloyski udah tumbang sampai 4-3 kali seperti ini, Geek Fam makan flop. Tadi di game pertama 3 kali ya di awal ya. Iya. Ini sudah 4 juga, yes. Agak bahaya untuk Baloyski. Beda dengan misalnya kalau menggunakan Chow bisa setup dan bisa mundur dengan titik aman. Ini jalan kaki nanti badannya. Tapi nampaknya di sini seorang Baloyski tidak bisa menemani para pasukan dari tim Geek Fam mencoba untuk kabur dan bikin. Wow, dia masih selamat di depan sana. Satu orang yang bisa menyelamatkan dirinya, dia aja nggak ada, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi damage dari Sans emang tidak bisa dibendung sih. Mereka harus berpikir 2-3 kali untuk bisa mendapatkan poin kill atas Sans. Ini mungkin Sans kalau tumbang bisa jadi sebuah jawaban. Sedangkan Xavero di arah bottom lane mencoba untuk dominasi. Yes, mendapatkan balasan. Lihat betapa untungnya para pasukan dari tim Onyx dengan 1.600 gold difference. Ya, tapi masih butuh ruang gerak juga nih untuk make it-nya ya. Agar bisa ngedeliver damage. Karena begitu banyak cancellation juga terkena dari rotation dispersion. Di-cancel lagi-lagi dengan unbreakable milik untuk Gatot Kaca. Terlalu banyak sebenarnya untuk source skill milik Onyx yang tidak bisa ditahan di early game. Kita bicara early nih. Mid late game-nya masih lah untuk Cadiranya juga kalau kita akan melihat late game. Karena so far dengan 4 poin kill untuk Onyx sendiri, itu hanya Baloyski yang tumbang. Oke, itu yang pertanyaan aku nih. Yang sebelumnya gimana cara mereka mendapatkan turtle kedua dan ketiga. Dan kali ini udah turtle yang kedua, kita akan lihat apakah ada tiba-tiba tembakan dan Astral Spear yang dimiliki dari sosok seorang Aboy. Oke, Xavero dipancing Xavero. Oke, Xavero bakal coba dipasang di depan sana. Dan ada yang salah pos, tertancap begitu saja. Xavero menahan Purify-nya. Informasi telah didapatkan, tapi lihat bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi dan Kiboy. Tsunami Slam berhasil mendapatkan make it. Tapi Baloyski dia bisa bahkan Baloyski gak berani untuk deketin Sans. 1 kali perdekatan aja.
Baleski memilih untuk mundur. Dan ini dia Lim. Udah turtle kedua, turtle ketiga perfect. Abis itu Xavero punya waktu yang bebas banget untuk bisa ngedominasi seorang Kadera. Dijaga. Ini mode defensif dari Geek Fam yang cukup menakutkan sebenarnya. Tapi dibalikin kok. Oke, Keyboy mundur ke belakang saat jadi target utama Flicker. Ini sudah menjadi informasi yang sangat mahal. Setidaknya para pasukan dari tim Geek Fam sudah tahu kalau mereka bisa mendapatkan bakat Xavero. Berbagai episode dari For This Time akan ditaruh oleh seorang Ghost. Tapi nampaknya lihat sekarang bottom lane saat is coming. Berhasil melakukan sedikit pengawalan yang sangat ketat. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam memilih untuk mundur. Dan itu dia. Retreat dan make it. Mundur adalah sebuah jawaban tapi Keyboy. Tsunami Slam. What the play from Keyboy. Tsunami Slam yang on point. Berhasil mendapatkan seorang make it. Ternyata tidak ada jalan pulang. Sekalipun ada hanya dengan resurrection. Lutfi, dia coba untuk bagi time di depan. Fokusnya ada di mid lane. Fokusnya ada di turret sih. Tapi Goms berhasil melakukan clear. Tapi Keyboy terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker, tidak ada damage tambahan. Gila gak ada yang berani deket Sans loh. Yep. Ini susah banget karena Sans dari awal juga berhasil untuk nge-freeze untuk lane-nya dia sendiri. Dan tadi memang nice timing ya, bagaimana untuk Keyboy-nya menunggu di bagian belakang tepat dengan Tsunami Slam-nya dia. Karena mengetahui juga titik di mana Rhythm of Joy akan berhenti. So far, Onyx mereka sudah sangat terlalu unggul. Kita tidak melihat bagaimana cara untuk menghentikan Sans ya sejauh ini meskipun dengan hero jalan yang dipakai dengan Sans. Tapi tadi juga begitu Om. Oke. Di game pertama. Mirip-mirip kasusnya. Dan sekarang kalau ngelihat dari Onyx, celahnya ada di mereka. Apakah mereka yang akan memberikan celah itu atau Geek Fam nih yang akan memaksa untuk manfaatin apapun yang bisa. Selama tidak tapi nampaknya sebelum kita bicara lebih lanjut, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Gimana mereka dapetin target ketiga dan tidak bisa Om. Kayaknya dilepas ya. Walaupun tadi Om mau ada juga Lim bilang masih ada kesempatan, tapi ternyata kesempatan itu usai. Sedangkan dibalik itu semua para pasukan dari tim Geek Fam. Kali ini berhasil mendapatkan sosok Kadera. Mencoba untuk mendistraction Kadera fans everybody. Sorry to say Kadera. Gak ada jalan untuk split push karena di sini ada Gila Sans Tour and Travel. Itu dia, diversion yang bisa jadi jawaban atau landing jauh. Kairi. Oh, Shadow Kill yang terlalu sakit. Menjaga sosok seorang Boy. Yang mudah karena belakang semua coba mendapatkan Keyboy. Tsunami Slam. Xavero hadir. Berhasil di sana Xavero mendapatkan posisi yang enak dengan double kill yang dimiliki. Bahkan perpasukan dari tim Geek Fam mereka tidak punya apa-apa. Dengan 7.000 gold difference di menit yang ke-7. 1.000 gold per menit. Sangat jadi dan nge-trigger juga untuk shield dari Geek. Ter-trigger untuk mid-nya. Ini dia dengan sebuah Lord nantinya yang bisa diambil oleh Onyx juga. Dan kita tidak melihat sekarang adanya jalan keluar untuk Geek selain daripada Onyx mungkin kalau mereka melakukan overextend atau ada setup yang gagal. Oke, setup yang gagal ya. Ini chance dari Onyx menang sudah berada di dalam 70% Lim kalau bisa kita bilang. Iya ya, tapi gua khawatir dengan mode defensifnya Geek sebetulnya. Tadi kita melihat juga awal dari kesuksesan defense-nya Geek itu adalah ketika Lord didapetin sama Onyx dan itu gak bisa dimaksimalin. Oke, tapi itu dengan goal difference yang dekat gitu loh. Sekarang udah lumayan jauh. 8.000 Om. Ini jauh sekali ya, bukan jauh ya, jauh sekali ini. Dan Sans yang gak kepunish dan memang ini cukup power buat Loi-nya dia ya. Rotation, dispersion, right on time dan juga presisi yang membuat powernya Loi juga keluar sekarang diversion. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Fam mereka memilih untuk mundur. Balozi tidak bisa berbuat banyak dan dari seorang Kadera di menit yang ke-8 bahkan dia hanya berhasil mendapatkan 2 item. Langsung di reserve dengan kondisi biasanya Demon Hunter Sword dia harus ke Golden Staff karena team fight adalah sebuah jawaban dibandingkan farming Lim. Itu dia. Ya mau gak mau sih sebenarnya. Tapi ngeliat Lord nih yang harusnya kayaknya bakal skip dulu ya untuk Geek Fam nih. Dia akan fokus ke defensifnya dulu. Sebenarnya defense-nya tuh enak banget. Astral Echo yang ngebuka hitbox lebih jauh dan Mosnov yang ngebuk minion aja. Ada piercing damage yang akan ke belakang. Ini masih bisa banget. Tinggal bagaimana nanti kalau nabraknya dari Onyx gak rapi, mereka akan kepanis di sana. Cuma masalahnya Hayabusa yang unggul item kayak sembarang shadow kill kayak satu tumbang dia. Pasti Udah sembarang aja udah pokoknya maju bayangan retribution shadow kill. Karena satu tumbang kayaknya. Lihat Om, sekarang dia udah 3 item. Item mahal-mahal banget 3 item dan bahkan gak ada Winter Crown. Siapa yang berani beli Winter Crown di saat kondisi dalam ekonomi krisis kali ini? Oh enggak sih, harusnya enggak ada. Dia akan damage. Dia harus damage dulu, kalau enggak bisa balikin juga sama aja. Iya. Mungkin nunggu make it ya dengan Holy Crystalnya bisa lah ngebantuin nanti untuk Aboynya nge-clear Lord.
Tapi 3 lane nih dimaksimalkan juga untuk Onyx. Satu bar doang tadi. Dari Astral Hole-nya. Lihat Suns lagi-lagi jadi sebuah masalah. Mereka lupa dengan adanya Loi dari seorang gila Suns. Meanwhile dari mid lane perpasukan dari tim Geek Farm mereka semua pertahankan. Best mereka, Lord sudah mengamuk. Itu juga best turret, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim Geek Farm mereka nggak ada yang berdekatan sedikit pun. Mereka pun juga nggak berani. Damage yang diberikan juga tidak bisa terlalu banyak. Bahkan Tsunami Slay! Unstoppable untuk Sapphiro. Best merupakan sangat bebas bersama dengan Super Minion. Apakah ini yang menjadi endgame? Fokus secara belakang. Dari Kairi mencoba untuk bertahan. Apa terapkan dia masih mendapat satu mobil kill. Dan di depan sana, tim Geek Farm. Mereka cuma bisa melakukan clear minion. Tapi Suns masih terlalu perkasa dan Baloi. What are you doing? Miss from Baloi tidak bahkan. Ini bencana. Gak ada jalan untuk pulang dan Onyx memaksa mendapatkan game yang ketiga. Dominion tapi harusnya akan datang lagi dari arah mid lane. Tapi tidak bisa terlalu lama. Satu ball wave di depan sana. Sakerto mau terselkai di fokus karena base yang dimiliki tim Geek Farm. Dan itu dia, Onyx berhasil membuat match kali ini menjadi game yang ketiga. 1-1 Sang Raja Langit. Tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan terlihat semakin mendominasi, semakin tidak ada celah. Geek Farm malah mereka yang terlihat kebingungan menggunakan konsep yang sama 2 kali. Bukanlah jawaban. Ya, ini lebih ke Loi juga yang terlepaskan ya. Dan ternyata diambil untuk Onyx meskipun tidak tampak di game yang pertama. Dan Loi tersebut, early pressure ke bagian mid membuat Geek Farm tidak bisa bergerak ke mana-mana. Sangat terkunci, snowball juga, semua objektif diambil untuk Onyx. Kita sering lihat Novaria adalah jawaban dari adanya Loi, tapi kali ini sorry tuh saya Loi yang lebih unggul. Dari awal kita udah lihat dominasi penuh atas seorang Suns. Ini udah nggak bisa dipenuh sama sekali dan itu dia support system dari gila Suns. Gak berhenti sama sekali dari Suns dominasi dari arah tengah, atas, bawah, bahkan split push. Itu hanya harapan kosong untuk seorang Kadera. Sebelumnya mungkin bisa, tapi kali ini lawannya Hayabusa. Yep. Gak bisa kayak tadi. Ada Hayabusa, Ada Hayabusa, ada Loi. Loi, datangnya cepet, pulangnya gampang. Pokoknya gila Suns Tour and Travel ini benar-benar bersinar di game kedua. Jadi kalau bisa tanya di arah belakang, Ria Suns. Udah lah. pasti Suns MVP-nya gue. Pokoknya Suns. Gue belum sempat voting, tapi Suns. Tapi karena gini jelas banget gitu loh. Seandainya tadi memang Kairi-nya di laning jauhnya nggak bisa menguasai lane jauh lah. Mungkin ada Moskov, karena ada Joy juga kan pilihannya banyak. Tapi ketika ada Suns semuanya jadi selesai. Ya, Kairi tetap bisa ikut team fight. Plus laning jauhnya aman. ya benar. Tapi kita lihat di sini. Ini adalah game yang bahaya. 2 flicker bos. Habis 2 semuanya. flicker cuma sama Suns sendiri. Yang satu first blood lagi. Iya. Jadi kita lihat udah nggak ada lagi jawaban untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Ya ini sangat snowball ya, apalagi early-nya yang memang nggak dapetin point kill sama sekali. Baloi yang harus terpick off juga dan nggak ada point dead untuk pemain Onyx. Sama sekali ya. MVP of the game, please welcome Gila Suns. Ya, nol dead. Killnya memang cuma 1 om. Iya. Tapi asisnya. Dan asisnya itu yang membuat lawan juga tinggal dieksekusi mudah. Gila. Buat Kairi. Kok nggak dikasih napas bos, 0 dead. Boro-boro mau farming ini. Mau farming gimana? Coba mau masuk juga udah kepok, kalah item. Gak bisa dapetin point kill. Itu menjadi target utama juga. Mungkin di awal Baloi memang masih, anggapannya Baloi doang lah yang tumbang. Tapi lama-lama merembet om. Ya. Lama-lama merembet dan kena semua. Ya, dan akhirnya kan kita tahu juga untuk ujung-ujungnya Cadera yang coba untuk dijadikan item-itemnya. Tapi ternyata dikejar dia dengan diversion tadi di area top. Gak bisa pulang nih dia. Diversion naik ke atas ternyata tercancel juga terkena dari dispersion. Dan membuat Cadera harus melakukan 1v3 yang tidak masuk akal bisa dimenangkan dengan dia. Iya. Karena memang penguasaan laning jauh itu mungkin di atas menit 10 ya om ya. Betul. Karena Trinity-nya dulu nih yang harus jadi. Dan bener aja tadi di awal agak sedikit bingung. Sampai sekarang di menit 7 tadi masih Joy yang pegang laning jauh. Tapi kasusnya udah mulai berbeda ketika ya Caderanya nggak punya item. Dan jangan lupa kan Tsunami Slam dari Kibo ini ada. Jadi mereka nggak bisa juga hanya bisa bermain di belakang, selalu bersembunyi juga. Karena yang pegang Purify cuma Moskov. Sedangkan untuk Aboy pasti mainnya dari jarak jauh dengan flicker yang dipegang untuk dia. Iya. Wow, 1-1.
Nih kalau seandainya memang Onyx yang unggul ya. Onyx bisa memenangkan match kali ini. Oke. Kita udah mulai bisa keluarin teori Brazil kita lagi Om. Bisa ya? Bisa. Yang menang, yang menang Kenapa game selalu 1. sama kamu teori-teori begitu keluar? Kenapa ya Ji? Kenapa ya? Sama kamu juga. Kenapa ingat ya, nggak? Ji? Gua tadi udah diem-diem gak mau nyot, punggung gua sakit denger kalian tau gak? Lah, itu tadi di game pertama, di match pertama siapa yang menang game 1? Siapa Navi. ya tadi ya? Ini yang Navi. Yang menang match itu siapa? yang menang matchnya Alter Ego. Lah ini yang menang game 1 siapa? Geekfam. Geekfam. Yang menang match kita belum tahu. Teori macam apa? Teori lagi Belanda keluar. lagi dikeluarin teori-teori. Aduh. Teori Belanda. Gak apa-apa, saya dikeluarin setuju, ini. saya suka nih. Ini berarti bisa jadi anak saya nih berarti. tapi gue bukan tanpa alasan. Di game pertama pun, Oke. Geek Fam itu Emang- menangnya gak gampang. Menangnya juga nggak karena menang dominasi kan. Itu. Nah masalahnya sekarang Onyx kalau lagi dominasi di awal, Geekfam kayak gak bisa berbuat apapun juga. Gak nafas. Skakmat banget ya. Iya, Berbuat sama nafas beda ya. Benar. Ini nafas aja udah gak ada. sulit gitu loh. Satu pun aja gak ada point kill. Gak ada point kill sama sekali. Mengamuk namanya. Yap, objektif untuk Onyx dari Turtle, dari Lord. Ada turret memang pecah satu untuk Onyxnya, tapi so far ya terlalu jauh untuk leadingnya. 14.000 gold difference, 13 something lah. Susah banget sih itu, jauh banget. Angka yang susah buat dibalikin. Hampir gak bisa bahkan. Mungkin kalau tadi kita ngerasa oke, ketika defense di luar pertama, Geekfam bagus banget nih. Tapi nggak, ya Onyx nggak bisa ngelakuin kesalahan yang sama 2 kali kan. Oke. Dia akhirnya bisa revisi dan perbedaan gol itu juga lebih jauh lagi dari game sebelumnya. Iya, sangat-sangat jauh ya. Oke, Loyi. Apakah menjadi kendala tadi ya untuk Loyi juga karena terlepas ternyata buat Loyi. Sempat di-ban sih sebenarnya buat di game yang pertama.